kembali bersama kami dalam Sapa Jatim. Bandara makin terhubung, ekonomi makin tumbuh. Itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Pak Yoyo dari Dishub Jember dan juga Pak Suharsa dari BPS Jember. Tadi terakhir kita ingin ulik soal bagaimana aktivitas kargo ini juga meningkat selain jumlah penumpang. Nah, apa yang bisa kita baca dari data tersebut, Pak? Baik, itu seperti yang tadi saya sampaikan, pertumbuhan atau dibukanya koridor transportasi udara itu sebetulnya punya multiplier effect. Nah, salah satunya misalnya dari perdagangan, dari ekspor impor gitu ya. Tadi mungkin di luar kita cerita dengan Pak Yoyo kan barang apa saja sih yang banyak keluar kargo, misalnya salah satunya adalah tadi lobster. Karena lobster banyak dari Jember keluar gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan bagian dari meningkatnya demand lobster. Dengan adanya transportasi udara yang sebelumnya lewat Banyuwangi, mungkin ke Banyuwangi ada biaya transport Jember Banyuwangi gitu ya. Tentunya keuntungan para nelayan juga mungkin terbatasi. Jumlahnya juga mungkin terbatasi karena proses dari Jember ke Banyuwangi barangkali kan ada peluang lobster itu mati, misalnya gitu ya. Tapi kalau langsung dari Jember, peluangnya kan pasti lebih besar. Mungkin itu yang perlu dikaji lagi, apakah jumlah ekspornya berbeda ketika sebelum ada penerbangan dengan ada penerbangan. Yang pasti tadi dengan adanya dibuka koridor tadi, otomatis bisa mendorong perekonomian masyarakat Jember. Oke, siap. Saya akan gali ke Pak Yoyo ini soal tadi yang dipaparkan Pak Harsa. Sektor apa yang paling cepat terdorong dengan membaiknya konektivitas udara ini? Untuk sektor-sektor yang berpengaruh dengan konektivitas udara sebenarnya banyak sekali, Mbak Pia ya. Jadi ada beberapa sektor, ada pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan. Jadi untuk sektor pertanian perkebunan kita tahu bahwa Kabupaten Jember banyak menghasilkan produksi pertanian dan perkebunan itu produk-produk yang cukup baik ya, cukup artinya tidak dimiliki oleh berbagai daerah lain seperti kopi, kakao, kemudian ada edamame, ada tembakau. Yang sekali lagi sekarang tembakau itu di Jember sudah diolah menjadi cerutu. Nah, ini satu-satunya yang paling bagus ya di Indonesia itu cerutu Jember. Jadi banyak tamu-tamu yang datang ke Jember malah mencari cerutu Jember. Nah, dengan dibukanya konektivitas udara ini, kita tahu bahwa produk-produk pertanian perkebunan tadi itu pasarnya bukan pasar lokal, bahkan nasional atau mancanegara. Nah, ini mempermudah para pelaku usaha, khususnya di bidang importir atau eksportir untuk datang ke Jember. Oke, seperti yang disinggung Pak Harsa tadi ya, ada komoditas lobster yang diekspor dari Jember langsung ke Jakarta. Ya, salah satunya itu dari hasil laut ya, seperti lobster itu. Karena lobster itu selain nilainya tinggi kan, pengirimannya harus cepat, Pak. Harus distribusinya cepat. Yang biasanya mereka itu pengirimannya lewat Banyuwangi, sekarang bisa lewat Bandara Utahanegoro. Untuk bidang pendidikan, Mbak Pia, di Jember itu banyak sekali perguruan tinggi ya, di mana mahasiswanya itu dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara ada juga yang di Jember. Nah, dengan dibukanya konektivitas udara ini, mereka mempermudah untuk mobilitas ya. Kemudian untuk akademisi, para peneliti atau dosen terbang itu mereka lebih mudah. Selain yang dipaparkan barusan oleh Pak Yoyo, apakah Pemkab juga sudah menangkap peluang lain seperti menarik event nasional, investor atau wisatawan dalam skala yang lebih besar ya? Ya, jadi ini Mbak Pia, Gus Bupati untuk tahun ini beliau sudah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk event-event yang berskala nasional untuk kita tarik di Jember. Seperti yang kemarin itu SCTV Karnaval. SCTV Karnaval itu baru tahun kemarin kita tarik, sekarang ke Jember lagi. Itu mudah-mudahan menjadi agenda rutin. Selain JFC yang menjadi ikon Jember ya, kemudian di tanggal 31 Juli ini ada JKCI, Jember Kota Cerutu. Nah, itu. Jadi mereka juga memanfaatkan adanya konektivitas udara ya, Pak? Betul, ya. Bahkan dari maskapai sudah sounding ya untuk bermitra dengan panitia JFC, panitia JKCI.
Sudah sampai ke sana. Karena biasanya kan keluhan artis-artis nasional, waduh ini Jember jauh dari bandara, gitu ya. Sekarang udah terjawab itu masalahnya. Oke, saya akan ke Pak Suharsa lagi. Tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Jember, apakah memang benar turun, Pak Harsa? Karena apakah juga terdapat hubungan antara meningkatnya konektivitas transportasi dengan perbaikan indikator ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat khususnya di Jember? Baik, memang kebetulan penurunan indikator ekonomi yang salah satunya dari TPT, tingkat pengangguran, terus tingkat kemiskinan gitu ya. Kebetulan di 2025 itu kan ada penurunan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah ini dampak dari dibukanya koridor udara, tentunya perlu ada kajian ulang, gitu ya, lebih mendalam. Tapi kalau saya sendiri sebagai peneliti di BPS, mungkin nanti dampaknya akan terlihat di indikator 2006. Gitu. Kalau misalkan angka kemiskinan itu memang karena kita ngumpulkan di bulan Maret, tapi dirilis di sekitar akhir tahun. Nah, tentunya kan ketika penerbangan itu dibuka di akhir tahun, tentunya belum bisa serta-merta mengkaitkan secara langsung, gitu ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya dengan dibukanya koridor udara tadi, misal ada hal yang sebenarnya bisa mendorong UMKM. Nah, UMKM tentunya kan misalkan salah satunya transportasi digital misalnya gitu ya. Kan dari bandara ke tengah kota mungkin masih cukup jauh. Nah, itu kan pasti butuh transportasi. Nah, salah satunya mungkin dengan adanya bandara, bisa jadi di sekitar bandara itu akan hidup ya ekonomi di situ. Betul. Ini yang sedang kita coba tangkap tadi di sensus ekonomi untuk melihat seberapa besar salah satunya gitu ya. Seberapa besar dampak dari dibukanya bandara terhadap perubahan struktur ekonomi di Jember. Tapi saya penasaran soal satu, memang angka kemiskinan di Jember menurun atau bagaimana, Pak Arsa? Secara statistik iya, baik dari sisi persentase maupun sisi jumlah. Ketika misalnya kenapa kemiskinan turun, nah misalnya salah satunya adalah karena PDRB kita juga naik. PDB naik, salah satunya adalah konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat, tentunya kan semua lapisan masyarakat itu melakukan konsumsi yang cukup signifikan kenaikannya gitu. Ketika ada kenaikan yang cukup signifikan, tentunya kalau di bawah itu diikuti oleh penduduk miskin, pasti secara statistik dia angka kemiskinannya akan turun. Masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin, ini apa indikatornya? Angka kemiskinan itu ada dua, di mana saya selalu sampaikan ini, ada makro dan mikro. Gitu. Kalau dalam makro itu sebetulnya kita pendekatannya adalah basic need approach, pendekatan kebutuhan dasar. Di situ kita menggunakan pendekatan 2100 kilokalori. Artinya 2100 kilokalori itu kalori yang harus dimiliki seseorang untuk bisa beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dikonversikan dalam bentuk konsumsi makanan dan ditambah non makanan. Untuk Jember sendiri sekitar hampir 500.000 per bulan, gitu ya, untuk biaya 2100 kilokalori itu. Nah, kalau versi makro, mereka yang di bawah garis kemiskinan, di bawah tadi 2100 kilokalori, itulah yang kategori miskin. Artinya dia untuk keseharian saja nggak nyampe tuh 2100 kilokalori, atau nggak nyampe dalam sebulan 500.000 per orang per kapita. Kalau dalam satu rumah dia ada ayah, ibu, anak 2, mungkin pendekatannya pengeluaran penghasilannya ya masih di bawah 2 juta gitu. Apalagi kalau misalnya 3 orang kan di bawah 1,5 juta. Masih di bawah UMR lah. Karena gitu. UMR itu hanya cukup untuk 1 orang idealnya ya Pak. Idealnya. Ini menarik untuk digali karena kita dengar daya beli masyarakat ini menurun dan ini tentunya berita yang cukup kurang menyenangkan apabila kita sudah menyediakan konektivitas udara yang membaik begitu. Harapannya masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali usai jeda.